supaya Bapak Ibu hidupnya nyaman, nggak nggak tenggelam dalam kesedihan, nggak berlarut-larut dalam luka. Pokoknya happy. Dan jadi kamu seneng sama sesuatu, tapi itu nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini kan dapat gilirannya. Ya. Nggak mungkin Bu, Pak, kita di atas terus. Ada waktunya jatuh mungkin. Anda hayati ini. Anda akan nyaman menjalani hidup. Bismillahirrahmanirrahim. Sebuah hadis yang sangat indah dari Nabi SAW. Ini populer sekali. Ajaban li amril mu'min inna amrohu kullahu khair. Saya suka banget hadis ini. Betapa menakjubkan urusan orang-orang yang beriman. Kenapa? Semuanya baik. In asobathu syarra'u syakara fakanat khairun lahu wa in asobathu dharra'u sabara fakanat khairun lahu. Bu, Pak, ada masanya. Mungkin yang kejadian itu sesuai dengan apa yang kita harapkan. Pernah? Pernah nggak? Pernah dong. Ibu minta A, Allah kabulkan A. Pernah nggak? Bu, anak saya 4. Anak pertama saya berdoa sama Allah. Ya Allah, minta laki-laki. Allah kasih laki-laki. Anak kedua, perempuan ya Allah. Allah kasih perempuan. Anak ketiga, perempuan lagi ya Allah. Lucu, perempuan lagi Bu. Ada masanya, kita minta A, Allah kasih A. Saya pernah berdoa, ya Allah pengen bisa berangkat haji di usia muda. Entah gimana caranya ya Allah. 2 tahun lalu saya diminta berangkat. Sekalian bimbing jamaah. Jalannya ada. Kadang-kadang begitu. Kita kepengen A, Allah kasih A. Tapi ada juga masanya. Kita kepengen A, Allah kasih D, C, D, Z. Kenapa? Karena menurut Allah itu lebih baik dan lebih kita butuhkan. Nah, orang yang sulit pulih itu fokusnya ke A terus. A, ya Allah. A. Pokoknya A. Istiqoroh sih, tapi istiqorohnya, ya Allah, kalau dia baik, jodohkan. Kalau dia nggak baik, perbaiki dia, ya Allah. Pokoknya tetap dia, ya Allah. Itu bukan istiqoroh, Bu, namanya. Padahal telak banget dalam Quran dalilnya. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Boleh jadi kamu itu nggak seneng sama sesuatu, tapi itu baik, kata Allah. Boleh jadi kamu seneng sama sesuatu, tapi itu nggak baik. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Ini telak banget, Pak, dalilnya. Jadi udah. Ciri pertama hati yang lembut itu dia mudah pulih. Dia nggak banyak sedih, hidupnya tuh happy. Kul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu. Ya. Ya Allah, apapun keadaannya, kadang enak, kadang nggak enak. Kadang di atas, kadang di bawah. Kadang punya, kadang nggak punya. Kadang dapat, kadang kehilangan. Kadang sehat, kadang sakit. Itu sebuah kewajaran hidup, betul? Bapak Ibu, watil kal ayyamu nudawiluha bainan nas. Kita tuh akan dapat gilirannya. Ya. Nggak mungkin Bu, Pak, kita di atas terus. Ada waktunya jatuh mungkin. Justru malah bahaya kalau di atas terus, lama-lama jadi Firaun. Ya. Kadang-kadang kita perlu jatuh. Kadang sehat, kadang sakit. Tapi bagi orang-orang yang lembut hatinya, dia punya harapan besar. Harapannya apa? Ya Allah, apapun keadaannya, asal dengan ini Engkau ridho padaku, Engkau sayangi aku, Engkau ampuni dosa-dosaku. Aku pun ridho, aku gak apa-apa. Seperti doanya Nabi ketika di puncak luka, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakan utbah hatta tarto. Itu doa Bu Nabi baca ketika lagi puncak-puncaknya kesedihan. Habis ditinggal istrinya, ditinggal pamannya, dihina oleh masyarakat Taif, dilempari batu berdarah-darah. Tapi di titik itu Nabi berdoa, fa illam takun alayya ghadabun fala ubali lakal utbah hatta tardah. Ya Allah. Allah terjemahan bebasnya, ya Allah, asal Engkau ridho padaku. Asal Engkau ampuni aku. Dengan keadaan yang mungkin aku nggak suka ini, aku baik-baik saja. Aku nggak apa-apa ya Allah. Aku ridho.
asal Engkau itu. Asal Engkau sayangi aku ya Allah. Itu ciri pertama, hati yang lembut tuh mudah pulih, Bu. Hidupnya tuh happy. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, orang beriman tuh orang yang paling bahagia. Kenapa? Karena selalu bisa menemukan keindahan dalam setiap takdir kehidupan. Ya. Sekarang gini Bapak Ibu, saya mau nanya ini, tolong jawab. Ini sering saya tanyakan. Dan saya nggak pernah bosan nanya ini. Ini fundamental banget supaya Bapak Ibu hidupnya nyaman. Nggak tenggelam dalam kesedihan, nggak berlarut-larut dalam luka. Pokoknya happy. Ya, hidup itu penuh dengan semangat terus, apapun keadaannya. Saya mau nanya begini, tolong jawab. Tolong ya, kalau saya minta Bapak Ibu pilih mana? Dikasih atau disayang? Tolong yang tegas jawabannya. Yang benar. Saya kasih kesempatan buat mikir-mikir dulu. Barangkali berubah pikiran. Ayo Pak, Bu, pilih mana? Dikasih apa disayang? Yang benar. Dua-duanya boleh nggak? Itu nggak usah ditanya, Bu. Dua-duanya nggak usah ditanya. Pertanyaan saya, kalau seandainya saya minta Bapak Ibu pilih, tolong pilih yang mantep. Pilih mana? Dikasih apa disayang? Sekali lagi. Bagus. Kenapa saya bilang bagus? Dengerin. Karena kalau dikasih, belum tentu. Ibu-ibu pernah ngasih uang sama tukang parkir? Ibu sayang, Bu. Pernah ngasih uang sama pengamen? Pernah? Ibu sayang sama pengamen. Bahkan ada beberapa kasus itu, ibu ngasih karena udah gedek aja. Betul nggak? Ibu lagi makan, ini ngamen mulu. Gitu kan? Ini analogi sederhana, Bu. Makanya Allah punya sifat Ar-Rahman. Ar-Rahman itu yang maha pengasih. Dan itu berlaku buat semua. Ar-Rahman itu berlaku buat semua. Yang ngasihnya nggak pilih-pilih. Mohon maaf ya. Bapak Ibu mau sholat apa enggak? Mau puasa Ramadan atau enggak? Mau taat atau bejat? Mau soleh atau munafik kayak? Semuanya dikasih sama Allah. Betul? Itu sifat Allah Ar-Rahman. Allah tuh kalau ngasih Bapak Ibu, ngasihnya nggak pilih-pilih. Makanya kita nggak boleh punya nama Ar-Rahman, Pak. Karena kita kalau ngasih pilih-pilih kan? Nggak boleh. Maksimal nama kita Abdurrahman. Itu boleh. Karena hambanya Ar-Rahman. Tapi kalau punya nama Ar-Rahman kita nggak boleh. Ar-Rahman itu ngasih nggak pilih-pilih. Tapi yang dikasih belum tentu disayang. Makanya ada gandengan sifat keduanya. Apa Bu, Pak? Ar-Rahim. Ya. Ini digandeng. Dengerin Bapak Ibu ya, dengerin. Kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, bukan gitu kalimatnya Bapak Ibu. Itu maksa. Gini, saya sempurnakan dulu, jangan dipotong dulu kalimat ini. Pak, ini basic banget. Tapi kalau Anda hayati ini, Anda akan nyaman menjalani hidup. Saya dapat dari seorang guru, seorang ulama ketika beliau membedah asma Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Kalau dikasih, itu belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Saya ulang ya. Boleh direkam, Bu. Nggak apa-apa jadiin story, nggak apa-apa. Kita berharap mudah-mudahan kita bisa menjadi hamba Allah yang bukan cuma dikasih, tapi juga disayang. Kenapa? Karena kalau dikasih, belum tentu disayang. Tapi kalau disayang, biasanya dikasih. Kalaupun nggak dikasih, pasti karena sayang. Bisa dipahami? Saya mau nanya, Bapak Ibu pernah tidak nggak ngasih anak justru karena sayang? Pernah nggak? Ini logik sederhana aja Bapak Ibu. Anak lagi batuk keras, minta es sirup manis, Anda kasih nggak? Mama jahat, Anda kasih. Mama pelit, Anda kasih.
Apa kata Anda? Biarin lah, kamu bilang mama jahat. Tapi suatu hari nanti kamu akan ngerti bahwa mama ngelakuin ini karena mama sayang sama kamu. Kenapa apa kamu ngambek? Ngambek aja. Ngambek aja. Suatu hari nanti kamu tahu bahwa bapak, ibu nggak ngasih kamu ini karena bapak sayang sama kamu. Ibu, jadi bu, orang tuh akan mudah pulih kalau memang harapan terbesar di hatinya tuh kepengen disayang sama Allah. Ya Rob, dalam keadaan apapun, monggo ya Rob. Apapun takdir yang kau tetapkan. Kita akan ngalamin tuh di atas, di bawah, dijunjung, dibanting, orang mendekat, orang menjauh, orang memuji, orang menghina. Bebas. Asal dengan itu engkau bersamaku, ya Allah, engkau ampuni aku, engkau ridho padaku, engkau sayangi aku. Anda akan punya yang namanya kemerdekaan psikologis atau psychological independence. Kebahagiaan Anda itu tidak ditentukan oleh apapun keadaan. Ya, unconditional happiness. Bahagia tanpa syarat. Itu. Ya. Dan nggak apa-apa, ini butuh latihan memang. Namanya apa? Hati yang lembut itu butuh dilatih. Nggak bisa Bu, Pak cuma dengerin ceramah terus tiba-tiba langsung lembut hatinya. Nggak bisa. Ya, fisik aja butuh dilatih kan? Hati juga sama. Kita sering dengar istilah olahraga. Olahraga itu apa? Raga yang diolah. Kenapa kita perlu mengolah raga? Supaya sehat kan? Healthy, fit, and strong. Nah, hati juga perlu diolah. Dan yang namanya latihan langsung bisa tidak? Tidak. Itu proses. Kan saya sering bilang ya, yang namanya belajar itu Bapak Ibu selalu melewati 3 tahap. Apa aja? Tahu, mau, mampu. Coba diulang sama-sama. Sekali lagi. Yang pertama apa? Tahu itu apa? Teori. Nih, Bapak Ibu datang ke majelis taklim seperti ini, dengerin Ustadz ngasih materi, baca buku, nonton YouTube, itu baru tahu. Memang itu pintu gerbangnya. Kalau itu kita nggak ada, ya gimana kita mau beramal? Tapi orang yang tahu belum tentu mau. Nah, saya udah tahu, Ustaz. Udah tahu saya. Udah tahu saya. Udah sering dengar saya. Iya tahu sih. Tapi yang tahu belum tentu. Di antara ciri ilmu itu barokah ketika apa-apa yang kita tahu meresap ke dalam jiwa, menggugah diri kita, berubah jadi mau. Itu level berikutnya tuh. Tapi belum selesai. Orang yang mau belum tentu mampu. Coba sekarang saya mau nanya. Bapak Ibu tahu sabar? Tahu sabar? Ngerti sabar kan? Mau jadi orang sabar? Mampu? Nah, jawabannya belum tentu. Makanya jangan heran Bu, punten ya. Kalau ada curhatan nih kadang-kadang dari seorang suami, atau sebaliknya lah dari seorang istri juga. Curhatannya begini, Ustaz, maaf ya Ustaz ya, istri saya itu Ustaz, rajin banget ikut pengajian Ustaz. Seminggu 3 kali Ustaz. Seragamnya ganti-ganti Ustaz. Tapi kenapa ya Ustaz kok kelakuannya gitu? Atau sebaliknya, suami saya Ustaz penceramah, suami saya hafal banyak ayat, tapi kok gitu ya Ustaz? Karena orang yang tahu, mau, belum tentu mampu. Nah, mengubah tahu mau menjadi mampu gimana? Nggak ada jalan lain Bapak Ibu. Cuma satu jalannya, apa? Latihan. Coba diulang sama-sama. Apa? Kalau bahasa para ulama itu riyadhah. Mujahadah. Kalau bahasa mudahnya Pak, latihan. Jadi nggak apa-apa. Kita nggak mungkin langsung bisa. Untuk bisa punya hati yang ridho, bisa tadi ya, hati yang nggak banyak sedih, itu butuh dilatih. Allah tahu tuh, mungkin di dada kita masih berat, tapi minimal lisan kita berucap, ya Allah, hamba ridho ya Allah. Ini pasti ada hikmahnya dan pasti baik pada akhirnya. Allah tahu tuh, mungkin masih belum sinkron antara mulut dan hati. Tapi itu latihan. Ngomong aja dulu yang baik-baik. Ya Allah. Ya. Jadi Bu, itu ciri yang pertama. Hati yang lembut itu, apa tadi? Mudah pulih.
nggak suka nyimpen dendam, marah, ya Bu. Relatif itu lebih ringan kalau memaafkan orang. Karena dia sadar bahwa dia juga butuh dimaafin sama Allah. Itu ciri pertama, Bu. Ciri kedua sekarang. Ciri kedua, hati yang lembut itu, ini yang paling jelas bahkan Allah katakan dalam Quran, mudah menemukan getaran. Terutama ketika berzikir, ketika mengingat Allah, ketika mungkin baca Quran, dengerin ayat Quran. Itu indikator yang paling jelas. Kenapa? Karena Allah katakan dalam Quran, tegas banget ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Itu tegas banget, Bu. Kata Allah, indikator iman kita hidup, hati kita lembut, apa? Mudah menemukan getaran. Hatinya tuh mudah getar ketika mengingat Allah. Ya. Jadi kalau misalnya, mohon maaf ya, saya sering dapat curhat soalnya, Ustaz, kenapa ya Ustaz, saya kok ibadah hambar, doa tuh kayaknya kering, saya udah lama nggak nangis Ustaz. Itu bukan hal yang kecil loh Bapak Ibu, itu perlu kita waspadai. Karena kaidahnya begini, hati mengeras, air mata mengering. Coba diulang. Saya bilang tadi ya, kelembutan hati tuh nggak ada hubungannya sama lembek. Tadi contohnya kan Umar bin Khattab tuh tegas, orangnya tuh, tapi tetap aja Bu, ketika sujud, ketika zikir, ketika baca Quran, jatuh juga air matanya. Ya, ini indikator yang paling jelas. Kalau kata Imam Ibnul Qayyim, minimal untuk ngecek seberapa hidup iman kita, seberapa lembut hati kita, minimal, kata beliau, temukanlah getaran hatimu di 3 tempat. Di mana aja? 1, ketika engkau ada di majelis zikir, di majelis ilmu. Yang kedua, ketika engkau berinteraksi dengan Quran, ya, engkau baca Quran atau dengerin tilawah. Dan yang ketiga, ketika engkau menyendiri bermunajat kepada Allah. Minimal di 3 tempat itu mestinya kita ketemu tuh getaran hati. Kata Imam Ibnul Qayyim, kalau sampai di 3 tempat itu kita nggak ketemu, maka mintalah kepada Allah agar Allah memberimu hati, karena sungguh engkau sudah tidak punya hati. Itu bukan kata saya, itu kata beliau. Jadi Bu, itu yang paling jelas. Makanya kita mintakan dikasih kenikmatan dalam ibadah. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ibu tahu nggak sih bedanya penyakit fisik sama penyakit hati? Kalau penyakit fisik, itu paling nggak bisa merasakan nikmatnya makan. Betul nggak? Bapak Ibu kalau lagi sakit, makan enak nggak? Hah? Bahkan makanan yang paling kita suka sekalipun, kalau lagi fisik, gimana rasanya? Kalau lagi sakit fisik, gimana rasanya Bapak Ibu? Nggak enak, pahit. Nah, kalau penyakit hati, bahayanya penyakit hati Bapak Ibu, itu yang nggak bisa kita rasakan kenikmatan ibadah. Karena aslinya Bapak Ibu, aslinya tuh ibadah tuh nikmat, serius. Tapi kita kehilangan kenikmatan itu. Jadi ini sebagai pegangan kita nih. Bahkan ayat yang tadi apa? Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Dan ciri orang yang hati lembut juga dia tuh nggak banyak cemas dengan apa-apa yang belum terjadi Bapak Ibu. La khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Nggak banyak takut, nggak banyak cemas. Kenapa? Dia tahu dia punya tempat bersandar. Dalam hidup ini tuh ada sesuatu yang dalam kendali kita, ada sesuatu yang di luar kendali kita. Tugas kita melakukan yang terbaik atas apa-apa yang bisa kita lakukan. Itu ikhtiar namanya. Tapi untuk sesuatu yang di luar kendali kita serahkan kepada Allah. Makanya doa kita kalau mau melangkah gimana Bapak Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah. Dalam ayat yang tadi, wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Jadi nggak banyak cemas, nggak banyak pusing. Pokoknya lakuin yang terbaik. Selebihnya kita titip. Ibu lagi apa nih? Lagi cemas dengan keadaan anak.
Apa yang bisa kita lakukan? Lakukan. Pengen punya anak soleh, soleha. Yang bisa kita lakukan, solehkan diri. Karena nggak bisa Bu, kita mau nitip anak di tempat terbaik sekalipun, ke pesantren paling hebat sekalipun, kalau kita sebagai orang tua nggak betul-betul menempa diri menjadi soleh, soleha, nggak bisa. Darah kita mengalir. Ya, darah kita mengalir. Makanya saya terus terang ya Bapak Ibu, saya ini sering sampaikan di mana-mana. Saya kalau diminta ngisi kajian parenting gitu ya, di sekolah, di mana, saya selalu bilang kepada para orang tua, saya bilang Bapak Ibu, saya tuh nggak pernah khawatir dengan isu kenakalan anak. Serius. Anak begini, anak nakal. Saya nggak pernah khawatir dengan isu kenakalan anak, kenakalan remaja. Saya nggak khawatir. Tapi yang saya khawatirkan kenakalan orang tua. Serius Pak. Ya. Jadi anak Bu, insya Allah ya. Ini kaidahnya. Mau sebandel apapun dalam tanda kutip ya. Kalau kita sebagai orang tua itu sungguh-sungguh bangun hubungan dengan Allah yang rapi, itu hanya perkara waktu. Pak, ini saya punya cerita ya. Kemarin saya baru pulang dari Australia, Bapak Ibu. Hampir sebulan saya di sana. Saya belajar ikut World Congress on Positive Psychology. Di Melbourne, itu ada komunitas Muslim Indonesia, namanya Baitul Makmur. Saya kemarin ke sana, ngobrol-ngobrol sama pengurus di sana. Ada seorang ustadz yang cerita. Beliau cerita begini. Suatu hari, kata beliau, ada seorang bapak yang nitipin anaknya di masjid kami, kata beliau. Kata ustadz itu. 2 orang, satu laki-laki, satu perempuan. Kuliah di Melbourne. Datanglah bapak ini. Ustadz, titip ya Ustadz. Ini Ustadz anak saya, Ustadz baru mulai kuliah. Mudah-mudahan lah Ustadz, dia bisa aktif di masjid nih Ustadz. Bisa ikut kegiatan-kegiatan positif gitu. Daripada main-main yang gak jelas. Oh iya Pak, silakan Pak. Ini masjid terbuka Pak. Masjid Baitul Makmur namanya. Di Laverton, Melbourne. Dah, selesai hari itu, kata ustadznya, saya pikir cuma basa-basi. Kenapa? Karena setelah hari itu, nggak datang lagi Bu. Nggak kelihatan lagi. Baru datang lagi 3 tahun kemudian. Apa yang terjadi? Bapak itu datang lagi, nangis-nangis Pak. Nangis-nangis, bawa 2 orang anaknya itu. Ustaz, ya Allah Ustaz, tolong Ustaz, saya udah gak kuat. Kenapa Pak? Saya Ustaz jauh-jauh muliahin anak ke Australia, bukannya bener malah hancur Ustaz. Kenapa Pak? Ini loh Ustaz, yang laki-laki nih Ustaz, kena narkoba. Ini yang perempuan nih Ustaz, hamil Ustaz. Ustaz saya udah bingung mau ngomong gimana, tolong Ustaz, ceramahin anak saya. Bu, 2 anak ini dibawa ke ruangan khusus sama si Ustaz itu. Mau diceramahin. Kamu nih gimana sih? Bapak kamu capek-capek, kamu malah begini. Tahu nggak Bapak Ibu? 2 orang anak ini, dari raut wajahnya, nggak ada rasa bersalah sedikit pun. Ustaz yang ngomong, dia santai aja. Apa kata dia? Ustaz, take it easy, man. Gitu. Loh, maksudnya kenapa? Alah Ustaz, kayak saya nggak tahu aja. Bapak juga make. Bapak juga hobinya main perempuan. Kata Ustaz itu tepuk jidat Bu. Impas Pak. Saya sering dapat curhat belakangan dari para orang tua. Ustaz, anak saya begini, saya takut. Nah, yang pertama, pastikan solehkan diri. Nanti energi kita mengalir. Kadang-kadang nggak perlu pakai ceramah. Orang tua yang udah cukup ngasih banyak contoh kepada anak, itu seringkali nggak perlu pakai ceramah. Nggak perlu banyak ceramah. Kita nggak perlu teriak-teriak ngomong sabar. Tapi ketika ada sebuah keadaan yang itu memantik emosi, lalu kita tampil menjadi orang yang sabar. Anak kita lihat tuh, mak gue itu masuk ke dalam jiwa.
Bapak kepengen anaknya sholat subuh di masjid, gak usah pakai otot, Pak. You go first. Mulai dari diri. Nanti suatu hari, kalaupun Anda mesti memberikan nasihat, nasihat yang Anda ucapkan itu menghujan ke dalam jiwanya. Ya. Jadi jangan takut anak itu nggak dengerin kita, tapi takut anak itu ngelihat kelakuan kita. Karena kalau apa yang kita katakan berbeda dengan apa yang kita lakukan, anak itu cenderung akan melihat apa yang kita lakukan. Mohon maaf ya Bapak Ibu ya, sekarang tuh banyak fenomena, orang tuh trauma beragama. Tahu nggak? Banyak kejadian, anak-anak itu pulang dari pesantren, udah hafal Quran Pak, tapi pengen murtad Pak. Serius ya? Tahu nggak kenapa? Karena orang tuanya hanya jadi pemalak kesolehan anaknya. Tapi dia nggak ngelakuin. Ya. Udah azan nih. Nah, sholat nak, masjid. Apa aja mah nyantai aja. Itu orang jadi benci sama Islam. Karena makanya ibda binafsik. Jadi kita sudah mengkhawatirkan sesuatu, apa yang bisa kita lakukan. Selebihnya titip ya Allah. Titip ya Allah. Bapak Ibu bisa jagain anak 24 jam? Lakuin apa yang bisa Anda lakuin, selebihnya titip anak-anak hamba ya Allah. Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghfir. Wa aslih li sya'ni kullahu wa la takilni ila nafsi. Ibu bisa Bu jagain suami 24 jam Bu? Titipin buka Allah ya. Gimana doanya Ustaz? Ya Allah, titip mata suami hamba ya Allah. Kalau macam-macam ambil saja ya Allah. Dosa-dosanya, saya belum selesai. Dua tuh, masih ingat nggak? Tadi apa ciri yang pertama? Hati yang lembut, mudah pulih dari luka dan derita. Yang kedua, mudah bergetar dan gak banyak cemas. Dia tuh kalau atas apa-apain, jadi gak banyak overthinking. Namanya aja overthinking, berarti thinkingnya over. Ya, ada yang perlu kita pikirin, ada yang gak perlu kita pikirin. Kita serahkan kepada Allah. Itu ciri hati yang lembut. Yang ketiga, nah dalam hubungan dengan manusia, kalau tadi kan hablum minallah ya, hablum minannasnya gimana? Orang yang punya hati lembut tuh Bapak Ibu, dia itu istilahnya itu dia punya sense of unity and connectedness. Jadi gini, ngelihat orang tuh sebagaimana melihat dirinya sendiri. Jadi empatinya tuh hidup. Orang susah, dia ikut susah. Orang menderita, dia ikut merasakan penderitaan itu. Itu ciri hati kita lembut, iman kita hidup. Bahkan ini karakter Nabi yang sampai Allah puji dalam Quran. Bapak Ibu, Rasulullah itu punya banyak banget akhlak baik. Tapi satu yang Allah puji dalam Quran. Yang mana? Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Rasulullah itu raufur rahim, saking lembutnya Pak Bu. Rasul tuh ikut menderita kalau ada orang tuh menderita gitu. Rasul tuh pengen semua orang selamat. Ya. Jadi orang susah ikut susah, orang senang ikut senang. Lihat saudara-saudara kita di Gaza Bapak Ibu. Saudara-saudara kita di Palestina. Saudara-saudara kita di Suriah. Ya, di beberapa tempat. Itu minimal banget ya, minimal banget tuh hati kita tuh hidup gitu, ternyuh ya Allah, itu minimal banget. Tentu yang paling bagus kita lakukan sesuatu, di mana peran kita nih? Bisa donasi, edukasi, ajarin anak-anak kita tentang Palestina, tentang Baitul Maqdis. Jangan sampai anak-anak kita nggak ngerti tuh, yang mana sih Masjidil Aqsa tuh? Itu kiblat pertama kita. Itu yang bisa kita lakukan, ikhtiar. Kalau bisa boikot Bu, Pak. Semaksimal mungkin yang bisa kita lakukan. Kalau belum bisa semua, apa yang bisa kita lakukan? Ya, dengan tindakan, dengan ucapan. Tapi minimal tuh hati kita ikut. Ya. Jadi empatinya tuh hidup. Gitu loh. Orang senang ikut senang, bukan sebaliknya. Nah, kalau sebaliknya penyakit hati namanya hasad. Apa itu hasad?
hasad itu orang seneng, kita susah. Orang susah, nah itu bahaya. Ini penyakit serius loh Bapak Ibu. Ini nggak bercanda, ini penyakit serius. Bahkan kata Nabi SAW, hasad itu bahaya banget, bahkan bisa menghanguskan amal sebagaimana kayu bakar yang dilahap oleh api. Jadi Bu, orang yang punya hasad itu pasti saya jamin hidupnya sempit. Kenapa coba? Nih, logiknya begini ya. Ada orang dapat rezeki, terus kita nggak seneng, tolong jawab. Yang ngasih orang itu rezeki siapa? Berarti kalau kita nggak seneng, secara nggak langsung, nggak seneng sama siapa? Bahaya. Makanya orang hasad itu sempit pasti hidupnya. Dan dia makin jauh, makin ketutup. Bahkan kalau kata Sayyidina Ali, orang yang hasad itu seperti minum racun, tapi berharap orang yang mati. Dia minum racun, Pak. Berharap orang lain yang mati. Nggak mungkin. Nah, di antara hati yang lembut itu gimana ya? Ada orang senang tuh kita ikut senang gitu. Misalnya ini contoh kecil lah. Ibu punya teman, punya saudara, misalkan beli rumah baru. Kita diundang nih di acara syukuran. Kita datang dengan penuh kebahagiaan, seakan-akan kita yang punya rumah itu tuh. Saking senengnya gitu. Kalau kita bisa punya hati kayak gitu Bapak Ibu, cepat atau lambat, kita akan dapat rezeki yang sama bahkan melampauinya. Serius aja. Anda sedang mengakses energi positif. Contoh yang lain, misalnya ada saudara, tetangga, keluarga berangkat haji, berangkat umroh. Misalnya Anda belum berangkat, misalnya. Ada saudara Anda berangkat, wah Anda ikut seneng, kalau perlu Anda antar sampai bandara. Bu, pegang omongan saya, cepat atau lambat nyusul. Tapi kalau Anda julid, ada nggak di sini yang tergabung dalam komunitas nyinyirun, ada? Atau juliders? Makin berat. Jadi orang hati yang lembut tuh gini loh, termasuk ngelihat orang tuh dengan penuh baik sangka gitu loh. Ya. Kalau kata Imam Al-Ghazali begini Bu, di antara hati kita lembut tuh begini. Misalnya, ketemu dengan orang yang lebih muda. Mestinya gimana kita mikirnya? Ya Allah, ini orang dosanya lebih sedikit dibandingkan saya. Gitu kan? Kan gitu tuh. Kan secara logika begitu, kalau dia umurnya lebih muda, berarti besar kemungkinan dosanya lebih sedikit dibandingkan kita yang lebih lama umurnya ya Bu. Yang kedua, kalau ketemu orang yang lebih tua, gimana? Hah? Nah, ini orang pengetahuannya, pengalamannya, ilmunya, wawasannya, kebijaksanaannya lebih banyak dibandingkan saya. Yang ketiga, kalau ketemu seorang pendosa, ayo gimana? Hah? Ahli neraka. Gitu. Ya Allah, kita nggak tahu. Boleh jadi suatu hari nanti engkau berkehendak memberinya hidayah. Betul? Dan bisa jadi ketika engkau berikan dia hidayah, justru derajat dia di sisimu tuh lebih tinggi dibandingkan aku. Ya nggak Bu? Banyak nggak sih Bu cerita ada orang yang mungkin masa lalunya kelam, ya, tapi ujungnya husnul khotimah, banyak nggak? Nggak usah jadi hakim. Ya. Jadi itu ciri yang ketiga tuh kata para ulama. Jadi dia punya ainur rahmah. Ainur rahmah tuh pandangan penuh welas asih. Nah latihannya gitu Pak. Latihannya itu Bu. Latihannya itu coba mencari alasan. Ini latihannya supaya hati kita lembut. Gini. Saya Bapak Ibu mau dites nggak seberapa lembut hatinya? Mau dites nggak? Bener nih. Saya tes ya. Tapi jujur jawabnya. Apa adanya aja. Saya mau tes pakai studi kasus. Dari sini kita bisa tahu seberapa lembut hati kita. Contoh, nih ya, nih studi kasus nih. Misalnya Bapak Ibu lagi naik kereta, mungkin LRT, MRT lah, atau KRL. Lagi naik kereta. Tiba-tiba di sebuah stasiun pemberhentian, masuklah seorang bapak bersama seorang anak. Masih kecil anaknya mungkin kelas 2, kelas 3 SD. Masuk tuh bapak bawa anak. Dah, jalan keretanya. Ternyata setelah keretanya jalan, itu si anak itu tuh, itu hyperaktif banget Bapak Ibu. Nggak bisa diem.
excited banget. Loncat-loncat, dalam tanda petik ya, kok kelihatan agak nakal gitu. Loncat-loncat, teriak-teriak, lari sana, lari sini. Pindah ke gerbong sana, pindah ke gerbong sini. Kadang-kadang pas dia lari, nyenggol penumpang yang lain, hampir jatuh. Muter terus anak itu. Tapi si bapaknya diem aja. Main handphone aja begini. Ayo jujur, gimana perasaan Anda ngelihat itu? Ayo jawab. Jangan langsung solehah jawabannya. Gimana Anda ngelihat anaknya, gimana ngelihat bapaknya? Ayo jawab jujur. Sebel, apa lagi? Ayo keluarin aslinya. Lihat bapaknya gimana? Pegang jawaban itu ya. Saya belum selesai ceritanya. Saya lanjutin ya. Cerita berlanjut. Sampai akhirnya ada seorang penumpang yang berani menegur bapak itu. Ditegur bapak itu. Pak, bapak gimana sih pak? Itu ngeliat gak pak anaknya pak? Itu anak bapak udah ganggu penumpang lain. Gak boleh pak, bapak bilangin dong anaknya. Jangan diem aja. Gitu gak? Anda mau lakuin itu kan? Tahu nggak bapak ibu apa jawaban bapaknya? Apa jawaban bapaknya? Hah? Nih, bapaknya sambil menatap handphone dengan mata yang agak kosong, pandangan kosong, kelihatan kayak orang linglung, kayak orang bingung. Terus ngomong gini bapaknya, Bapak Ibu, saya minta maaf ya. Saya terus terang nggak tahu harus gimana. Saya itu baru dapat kabar istri saya, alias ibunya anak itu, kecelakaan motor meninggal dunia. Ini saya naik kereta mau menjemput jenazah istri saya. Dan saya belum bilang sama anak saya. Saya nggak tahu harus ngomong apa. Saya nggak tahu gimana reaksi dia nanti ketika melihat jenazah ibunya. Pasti dia sedih. Saya bingung. Jadi ya udahlah, saya biarin aja dia senang-senang dulu di kereta. Sebelum itu dia melihat jenazah ibunya. Ayo, begitu dengar cerita ini gimana sekarang perasaannya? Ayo, mana tadi yang sebel mana? Berubah nggak? Anda paham nggak maksud saya apa? Apa maksud dari cerita ini? Ibu tahu nggak? Salah satu ciri kerasnya hati itu suka terlalu cepat ambil kesimpulan, terlalu cepat menghakimi. Bu, maaf ya bu ya. Kalau jadi hakim gampang bu. Jadi hakim gampang. Salah benar. Halal haram. Sunnah bid'ah. Gampang kok jadi hakim. Tapi kan kalau kita ngomongin dakwah nggak begitu. Dakwah itu udah seni.